Selamat malam, rekan pemuda remaja. Marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih, kebaikan, anugerah yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Meski pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, kita percaya Tuhan senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan memberkati kehidupan kita dengan segala berkat. Marilah kita memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan melalui ibadah yang akan kita lakukan. Kini saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25 ayat ke-19 sampai dengan yang ke-34. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati, kami datang kepadamu untuk mengucap syukur. Terlebih bahwa Engkau memperkenankan kami untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada firman. Kiranya Engkau senantiasa membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, memahami setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Pakailah dan urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar setiap kebenaran firman yang disampaikan itu semua berasal daripada-Mu. Bersabdalah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kitab Kejadian pasal ke-25 ayat ke-19 sampai dengan yang ke-34. Judul perikop firman Tuhan yaitu Esau dan Yakub. Sabda firman Tuhan disampaikan demikian. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah ialah setiap orang yang mendengar, memeliharanya, serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat malam rekan pemuda remaja. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera oleh Roh Kudus senantiasa melingkupi kehidupan kita sekalian. Saudara-saudara rekan pemuda remaja yang terkasih di dalam Tuhan, tema renungan kita pada kesempatan malam hari ini yaitu menentukan prioritas. Pertanyaannya adalah, apakah saudara rekan pemuda remaja memiliki prioritas dalam hidup ini? Lalu, apakah prioritas terbesar dalam hidup saudara? Tentunya setiap orang, setiap kita, setiap rekan pemuda remaja pastinya memiliki prioritas yang harus dimiliki di dalam hidup ini. Prioritas dalam hidup dapat menjadikan seseorang bersemangat. Prioritas dalam hidup dapat menjadikan motivasi bagi seseorang untuk melakukan pekerjaannya dengan baik, untuk melakukan pedoman hidupnya dengan baik, dan untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik, dan untuk menentukan suatu kepastian untuk dilakukan. Saudara, rekan pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, kita mengetahui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prioritas berarti hal yang didahulukan. Prioritas berarti hal yang diutamakan. Maka dengan demikian, kita tentu dapat melihat apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Melalui tema renungan kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu menentukan prioritas, tentu rekan pemuda remaja dapat memahami makna daripada prioritas, yaitu mana yang harus didahulukan dan yaitu mana yang harus dilakukan di dalam kehidupan ini. Prioritas yang dipikirkan, apakah itu tentang pendidikan, apakah itu tentang pekerjaan, apakah itu tentang pasangan hidup, atau mempunyai rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Tetapi beriman kepada Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus juga menjadi sebuah prioritas utama dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Bahwa hal inilah merupakan hal yang sangat terpenting dalam menjalani hidup ini. Saudara rekan pemuda remaja yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal ke-25 ayat ke-19 sampai dengan yang ke-34, yaitu mengisahkan bahwa Esau adalah saudara kembar Yakub. Karena Yakub lahir terlebih dahulu, karena itu Esau beroleh hak kesulungan. Nah, karena tubuhnya berbulu, ia dinamai Esau. Lalu kemudian menyusullah Yakub yang ketika lahir memegang daripada tumit Esau. Karena itu ia dinamai Yakub, yang artinya si penipu. Saudaraku, rekan pemuda remaja yang terkasih di dalam Tuhan, Esau tumbuh menjadi orang yang pandai berburu dan menjadi kesayangan ayahnya yang suka makan daging buruan. Sedangkan Yakub yang berkepribadian tenang, ia lebih memilih tinggal di kemah dan menjadi kesayangan ibunya. Nah, sepulang berburu dengan rasa lelah dan lapar, Esau melihat Yakub sedang memasak sup kacang merah. Berkatalah ia kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Namun dasar Yakub itu si penipu, ia menggunakan kesempatan emas ini untuk membujuk saudara kembarnya itu. Katanya, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Lalu saud Esau kemudian, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu tanpa mempertimbangkan konsekuensi tindakannya, dengan mudahnya Esau menukarkan hak kesulungannya hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya akan masakan kacang merah itu. Saudara rekan pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, lalu kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah Esau kepada Yakub. Kemudian dijualnyalah hak kesulungannya itu kepadanya.
Saudaraku, rekan pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, di sini Esau telah memandang rendah hak kesulungan yang dimilikinya, dan begitu saja melepaskan hak tersebut. Padahal bahwa hak kesulungan adalah hak khusus, hak yang diberikan kepada anak laki-laki pertama, yang di dalamnya termasuk warisan yang bernilai 2 kali lipat, baik dapat menjadi ahli waris maupun dapat menjadi pemimpin dalam keluarga. Namun sesungguhnya sebagai anak sulung, sebenarnya Esau berhak menjadi penerus Ishak ayahnya sebagai kepala keluarga dan mewarisi 2 bagian tanah milik mereka serta berkat daripada Tuhan. Namun ia telah kehilangan hak dari kesulungannya. Saudaraku, rekan pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita dapat pengertian bahwa Yakub sangatlah menghargai hak kesulungan. Sampai-sampai ia menempuh segala cara, sekalipun harus menipu saudara kembarnya itu. Rekan pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, karena kesalahannya dalam membuat prioritas pilihan dan keputusan yang tanpa mempertimbangkan secara masak, Esau harus mengalami kenyataan pahit di sepanjang perjalanan kehidupannya. Mengapa? Karena dia telah kehilangan berkat yang seharusnya menjadi hak. Saudara, rekan pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, Esau tidak mengerti bahwa hak kesulungan merupakan janji Tuhan kepada seseorang. Karena meremehkan hak kesulungan, termasuk telah meremehkan daripada janji Tuhan. Akhirnya Yakublah yang berhak menerima berkat-berkat daripada Tuhan, bukan karena ia lebih baik atau lebih istimewa daripada Esau, tetapi karena Tuhan yang sangat menghargai daripada janjinya. Setelah Yakub menerima hak kesulungan itu, terbukti hidupnya benar-benar mengalami daripada berkat Tuhan. Nah, semua peristiwa yang terjadi antara Esau dan Yakub bukanlah merupakan sesuatu kebetulan. Karena sebelum kedua anak itu lahir, Tuhan telah berfirman kepada Ribka ibunya bahwa 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Saudaraku, rekan pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, lalu dapat disimpulkan bahwa ketidaksabaran menunggu daripada janji Tuhan seringkali menjadi penyebab kegagalan, yaitu dalam mengalami penggenapan daripada janji Tuhan. Ketidaksabaran membuat orang berusaha untuk mencari jalan keluar, apakah itu secara pintas seperti yang dilakukan oleh Esau, melihat dan mementingkan kesenangan tanpa memikirkan panjang. Nah, saudaraku, rekan pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah ini banyak orang Kristen rela melakukan perubahan demi keselamatan, demi kenikmatan duniawi yang fana, seperti yang Esau lakukan. Mengapa? Memang bahwa penyesalan tentunya selalu datang terlambat. Sayang sekali tak mampu mengubah daripada keadaan. Saudara, rekan pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, tetapi dalam menentukan prioritas, janganlah mementingkan kesenangan diri sendiri. Dalam menentukan prioritas, janganlah merampas hak orang lain meski saudara sendiri. Dalam menentukan prioritas, janganlah bersikap egois, tetapi lakukanlah seperti apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya, yaitu janganlah mengingini hak orang lain meski dengan jalan yang kurang, walaupun dengan saudara sendiri. Tetapi marilah kita lakukanlah prioritas kehidupan kita seturut dengan firman Tuhan. Sebagai bagian yang terakhir, rekan pemuda remaja yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara soal prioritas hidup adalah bicara apa yang paling utama, yaitu apa yang paling penting dan apa yang paling dibutuhkan dalam kehidupan. Tiap-tiap orang tentunya punya prioritas masing-masing, dan prioritas itu bisa berbeda-beda.
Umumnya manusia membangun prioritas berdasarkan cara pandang hidupnya, pengalamannya, pekerjaannya, keluarganya, dan status sosialnya, dan lain-lain. Dalam Alkitab menjelaskan bahwa mengasihi Tuhan harus menjadi prioritas utama dan yang pertama. Tuhan adalah sumber segala keberhasilan dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam kehidupan kita, maka kita akan berjalan dalam kuasa dan mujizat Tuhan. Orang-orang yang melakukan hal-hal besar dalam Alkitab adalah orang yang mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya. Maka oleh karena itu, saya mengajak pada seluruh rekan pemuda remaja, marilah kita prioritaskan Tuhan di atas segalanya, agar senantiasa hidup kita, hidup rekan pemuda remaja diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Kini saatnya kita akan berdoa syafaat yang kita akhiri dengan doa sempurna, yaitu doa berkat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa untuk mengucap syukur atas hadirat Tuhan dalam ibadah kami. Terlebih dalam ibadah kami telah disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu mengajarkan agar kami memutuskan hidup kami, apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini dengan baik seturut dengan firman Tuhan. Terlebih firman-Mu mengajarkan agar kami memprioritaskan Tuhan lebih daripada segalanya, agar kami dapat berjalan dalam kuasa dan mujizat Tuhan. Firman-Mu sungguh mendidik dan mengajar kami untuk senantiasa mencari dan melakukan akan kehendak Tuhan, karena firman-Mu adalah terang dan pelita bagi kami sebagai orang-orang yang percaya. Bapa di sorga, dalam doa syafaat ini secara khusus kami berdoa untuk Bapak Pendeta Andris bersama dengan keluarganya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan penyertaan, perlindungan, dan mencurahkan segala berkat bagi kehidupan keluarga Bapak Pendeta Andris. Begitu juga kami menyerahkan pergumulan pemuda remaja, apakah itu pergumulan tentang pekerjaan, apakah itu pergumulan tentang pasangan hidup, atau dan yang lainnya. Kami mohon agar campur tangan Tuhan mengubah pergumulan menjadi penuh sukacita damai sejahtera. Bapa di sorga, kami berdoa untuk Komisi Pemuda Remaja. Kiranya atas campur tangan Tuhan, setiap program yang dicanangkan semua itu dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa dan negara kami, Indonesia, yang selama ini terus memerangi pandemi COVID-19. Kiranya melalui campur tangan Tuhan atas kerja keras para pemimpin kami, COVID-19 segera berakhir di negara tercinta. Bapa di sorga, doa syafaat ini jauh daripada sempurna, tetapi kami mau menyempurnakan melalui doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara rekan pemuda remaja yang terkasih di dalam Tuhan, lakukanlah apa yang terbaik seperti yang difirmankan Tuhan kepada kita. Alkitab menjelaskan bahwa mengasihi Tuhan harus menjadi prioritas utama dan yang pertama. Tuhan adalah sumber segala keberhasilan dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam kehidupan kita, maka kita akan berjalan dalam kuasa dan mujizat Tuhan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus dan kuasa Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.